berubah. Kondisional saja nanti ya sifatnya proposalnya. Tapi nanti ketika sudah survei, sudah ngerti permasalahan yang ada di desa yang teman-teman tinggali itu nanti akan mengerti apa saja yang harus teman-teman lakukan. Misalnya contoh kecilnya ya biasanya nek KKN itu nggawe jalan kayak gitulah yang simpel-simpel seperti itu. Harus nggawe yang teman-teman dari psikologi mungkin ada nanti pendampingan untuk yang lansia dan sebagainya atau yang anak-anak muda dan sebagainya. Nah itu hubungannya dengan proposal program kerja apa saja yang perlu teman-teman kerjakan nanti di tempat KKN ya. Pokoknya 2 minggu harus full ya, harus full kegiatan dan nanti manfaat begitu. Setelah nanti penyusunan proposal, selanjutnya adalah pengumpulan proposal. Ini kami beri waktu sampai dengan paling lambat tanggal 21 Juli 2023. Ya, nanti masing-masing proposal dikumpulkan ke masing-masing DPL. Ya, pendamping lapangan ya, pesan pendamping lapangan DPL itu. Nanti akan saya bacakan, akan saya bagikan siapa saja yang nanti akan bergabung di DPL. Ibu misalnya Ibu Khotimatul Husna nanti akan saya bacakan juga. Selanjutnya nanti usahakan sebisa mungkin tanggal 21 Juli sudah fix semua, sudah dikumpulkan semua. Artinya ada 11 proposal harusnya begitu ya. Untuk masing-masing DPL itu nanti megang satu-satu. Oke. Selanjutnya adalah kita nanti akan masuk kepada tahap pelepasan dan penyerahan mahasiswa KKN. Itu nanti tepatnya di Kelurahan Gagak Sipat. Itu nanti akan dihadiri oleh seluruh kepala desa yang akan menjadi tujuan tempat KKN teman-teman semua. Ya, jadi nanti ada 4 kelurahan, jadi nanti ada 4 kepala desa. Gitu. Nah, nanti prosesnya adalah di sana nanti teman-teman akan kami lepas sekaligus kami serahkan kepada masing-masing kepala desa agar nanti bisa dibawa ke masing-masing desa yang sudah kami susun begitu, kemudian nanti teman-teman bisa langsung bekerja di sana. Selanjutnya terakhir adalah penarikan mahasiswa. Ini nanti pada tanggal 7 Agustus 2023. Kalau yang pelepasan penyerahan sama ya tanggal 4 Juli tadi. Untuk yang penarikan mahasiswa tanggal 7 Agustus 2023. Nanti format acaranya juga sama kalau tahun kemarin itu sendiri-sendiri. Jadi setelah selesai kemudian kita pamit pada untuk semangnya atau tempat yang ditinggali teman-teman, atau cuma kita perwakilan saja datang ke kelurahan kemudian pamit. Tapi kalau tahun ini insya Allah kita datang dengan nampak muka, pergi juga nampak punggungnya. Setidaknya onok kula nuwun ya onok pamite gitu ya. Jadi nanti kita kembali ke Kelurahan Gagak Sipat. Kemudian nanti kita akan adakan acara juga untuk penarikan mahasiswa KKN pada tanggal 7 Agustus 2023. Baik, selanjutnya adalah ini yang teman-teman harus lakukan. Ini penting sekali. Silahkan nanti setelah ini teman-teman akses link ke site google.com, newsitesolo.ac.id. Ini tentang nanti teman-teman akan di situ nanti web atau Google Site-nya itu nanti di dalamnya ada 3 item yang teman-teman harus download, harus isi juga nanti ketika sudah di lapangan. Itu yang pertama adalah teman-teman download untuk laporan logbooknya. Itu bisa nanti langsung diisi di dalamnya. Laporan logbooknya seperti apa? Ini logbook itu catatan harian. Jadi teman-teman ngapain saja, kemudian
progresnya seperti apa, macam-macam ya tentang kegiatan sehari-hari teman-teman ini dicatat di logbook ini. Ya, jangan sampai ditunda. Karena nanti kalau sudah waktunya 2 minggu misalnya pas penarikan belum diisi semua, nanti biasanya berantakan ya. Itu langsung diisi sak enenge begitu ya. Nah, daripada nanti kebanyakan nganggur, tongkrong ae begitu nggih. Akan lebih baik kalau untuk dipakai untuk mengisi laporan di logbook. Ini silakan akses di atas ya, google.com. Ini nanti di dalamnya ada di sebelah pojok kanan, nanti akan saya tunjukkan juga ya. Sebelah kanan nanti akan ada namanya tanda panah begitu, nanti diklik. Nah, di situ ada 3 item. Yang pertama adalah laporan, kemudian proposal kegiatan KKN juga nanti silakan di formatnya begitu. Nanti silakan teman-teman download juga. Kemudian ini yang terpenting adalah surat izin orang tua atau wali. Ya, utamanya adalah untuk teman-teman karena ini adalah kegiatan di luar kampus, walaupun masih ada hubungannya dengan kampus, tapi biar kita sama-sama enak juga, kita juga sama-sama tenang, sekaligus orang tua juga bisa memantau juga gitu nggih. Kalau setidaknya ada surat izin dari orang tua atau wali, ini juga setidaknya wis nggawe senenge orang gitu ya. Oh, anak wis KKN dilongkas lulus kayak gitu nggih. Jadi sebisa mungkin saya minta teman-teman untuk download surat izin dari orang tua, kemudian ditandatangani oleh orang tua, setelah itu dikumpulkan ke masing-masing DPR ya gitu. Baik, ini penting sekali, harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan karena ini hubungannya dengan legalitas. Jadi daripada nanti jadi masalah di kemudian hari, akan lebih baik kalau teman-teman nanti bisa segera untuk mengakses ini dan segera untuk mendownload, segera untuk mengisi ya, utamanya di proposal kegiatan KKN dan surat izin orang tua ya. Maksimal pengumpulan ya tanggal 21 Juli tadi ya, berbarengan dengan proposal kegiatan KKN, dan nanti semua data segera bisa direkap, dan tanggal 24 teman-teman tinggal terjun ke lapangan saja gitu ya, tanpa embel-embel harus ngurus ini begitu. Oke, selanjutnya adalah ini adalah output KKN, outputnya atau apa yang harus teman-teman siapkan ketika nanti sudah selesai KKN ya. Yang pertama adalah video dokumentasi kegiatan. Nanti selama 2 minggu, kalau misalnya ada kegiatan besarnya seperti apa, nanti di kelompok-kelompokkan saja. Satu kelompok misalnya ada kegiatan apa saja yang kiranya penting, di shoot, kemudian jadikan dokumentasi. Tapi nge-shootnya ya nggak sembarang nge-shoot saja, guru sebatas, walaupun cuma kita pakai handphone begitu ya, tapi ya setidaknya ada nilai estetik, ada nilai teknisnya di situ. Dan ketika nanti diupload di YouTube itu ya ada ya patut untuk ditonton gitu. Jadi video dokumentasi kegiatan ini saya kasih beberapa ketentuan dan harus dilaksanakan juga ya. Yang pertama adalah aspek rasionya untuk videonya itu adalah 16:9, jangan 4:3. Kalau 4:3 itu terlalu jadul. Jadi kalau sekarang ya kita 16:9. Resolusinya adalah 1920 kali 1080 pixel, itu full HD. Jangan yang 720 1280 ya. Kalau itu semi HD, jangan, karena kita sudah era digital dan format video sekarang sudah bagus-bagus. Jadi ya kita pakai yang lumayan saja dulu, nggak perlu yang 4K begitu, nggak usah, tapi full HD saja, 1920 1080 pixel. Nek nggak ngerti caranya nyeting, nanti di otak-atik HP ini sendiri, nanti di dalam settingan itu nanti pasti ada aspek rasio 16:9, resolusinya adalah 1920 1080. Kemudian frame rate per
second-nya, FPS-nya itu dibikin 60. Kalau nggak ada 60 ya 50. Kalau nggak ada 50 ya luput-luputnya 30. Gitu ya. Kenapa harus seperti ini? Karena hubungannya dengan yang dibawa adalah konsep video yang kami inginkan adalah sinematik. Jadi nggak sebatas ngesut selesai gitu ya, diedit rampung gitu ya. Tapi ya ada nilai jualnya, ada nilai estetiknya. Jadi ben rada patut ditonton begitu ya. Jadi konsepnya adalah video sinematik. Nek gak ngerti video sinematik, lihat di YouTube, jangan buka semuanya lihat di YouTube. Oh, video sinematik itu seperti ini begitu ya. Ciri-cirinya seperti itu ya. Modelnya misalnya banyak moving kameranya, kemudian ada slow motionnya dan sebagainya. Nah, begitu ya. Kemudian ada beberapa item warna yang harus di grading, harus dikoreksi begitu. Nah, ini tujuan utamanya adalah karena nanti akan di upload di grup di channel YouTube-nya kampus. Ya, jadi nanti karya mahasiswa itu kalau bentuknya video biar nggak kalah dengan karya-karya yang kampus-kampus lain, setidaknya kita show off saja, rodo pamer sidik enggak masalah gitu ya, atau pamernya baik gitu ya. Nah, ini konsep video adalah video sinematik, jadi nanti tolong benar-benar diperhatikan. Utamanya adalah teman-teman yang dari DKV, ya. Nek gak ngerti tentang video sinematik, nah maneh ngambil mata kuliah produksi film atau produksi TV ya, begitu ya. Karena baru kemarin teman-teman yang utamanya yang prodi DKV ini selesai lulus di mata kuliah produksi program TV dan produksi film. Harusnya wis apal banget, wis melotok banget gitu ya tentang video sinematik itu seperti apa, gitu ya. Karena dari 11 kelompok yang nanti akan saya bacakan itu semuanya didominasi oleh teman-teman yang dari teman-teman prodi DKV, Desain Komunikasi Visual. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat video sinematik. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah karena nanti akan dikirim ke YouTube, kita akan upload di YouTube. Itu syarat selanjutnya adalah backsound-nya yang cari yang free copyright ya, sing bebas hak cipta ya. Kalau kan banyak di YouTube banyak sekali, jangan tinggal cari saja model backsound-nya atau musiknya itu sebagai pengiring itu. Jadi kalau di YouTube enggak nemu ya nanti cari di web yang menyediakan gratisan untuk musiknya, disesuaikan juga ya, nanti model musiknya juga disesuaikan. Ceming ngawur tok ketika mixing antara video dengan musiknya. Benar-benar tolong diperhatikan. Selanjutnya adalah pesan pentingnya adalah hindari visual tentang seksualitas ya, kemudian miras, kemudian rokokan, kemudian visual-visual negatif lainnya. Ya, ini penting sekali karena teman-teman walaupun di desa KKN, tapi tidaknya di masing-masing teman-teman itu punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik alma mater yaitu Universitas Said Juragan. Tolong dihindari tentang visual-visual yang mengandung seksualitas maupun miras ataupun rokok dan sebagainya. Ya. Penting juga ya, ini terkait dengan etika ya, etika visual untuk video-video yang nanti akan diupload di sosial media. Ya. Selanjutnya kalau sudah selesai semua proses edit dan sebagainya sudah jadi, ya, ini nanti dikumpulkan dalam bentuk link G-Drive ya. Itu nanti dikirim ke saya sebagai ketua KKN. Nanti dari link itu nanti akan saya teruskan ke Humas
dari humas universitas nanti akan mendownload satu-satu dan nanti akan diupload di YouTube. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan mengupload ke YouTube-nya masing-masing sebelum kami upload di channel YouTube kami dulu, karena nanti tetap ada proses proses sensornya ya. Jadi nanti akan kita lihat dulu mengandung visualnya masih mengandung seksualitas atau miras atau rokok dan sebagainya ya. Nanti kalau masih ada nanti kami suruh untuk mengedit lagi, memotong lagi, dan nanti beberapa kali proses editing ya. Jadi daripada seperti itu, usahakan sebisa mungkin gambarnya ya benar-benar gambar-gambar yang positif semua. Begitu. Setelah dikumpulkan dalam bentuk link di drive, ini nanti sekali lagi dikirimkan ke saya. Nah, video dokumentasinya ini berapa Pak kira-kira? Ya nanti disesuaikan saja. Jangan terlalu, untuk satu video jangan terlalu lama, karena video sinematik kan modelnya paling ya 5 menit sampai 10 menit gitu ya, maksimal gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa kegiatan yang penting, yaitu nanti dibagi-bagi per kegiatan, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya satu kelompok ono 3 atau 4 kegiatan penting, ada 4 video ya tidak masalah ya. Begitu. Selanjutnya adalah ini saya selesaikan dulu ya. Setelah mengumpulkan video dokumentasi kegiatan, menyiapkan video dokumentasi kegiatan, selanjutnya adalah pengumpulan logbook harian ini ke masing-masing DPL. Ini juga penting sekali. Nilai KKN akan muncul ketika teman-teman sudah mengumpulkan logbook harian ini. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah ini, karena ini juga nanti sebagai monitoring dari DPL ya, untuk proses legalitas asesmen benar-benar melakukan apa enggak gitu, atau cuma sebatas copy paste atau enggak begitu ya. Nanti bisa kita lihat di pengumpulan logbook ini. Yang ketiga, ini yang paling agak berat sedikit ya, karena harus mempublikasikan ke artikel-artikel, baik ke bentuknya proceeding ataupun jurnal nasional. Nah, dalam waktu dekat ini kampus akan mengadakan seminar hasil riset dan pengabdian, namanya adalah Senri Abdi. Nanti teman-teman bisa memasukkannya ke situ ya, begitu ya. Nanti bagaimana teknisnya nanti tanya ke masing-masing DPL agar nanti bisa diarahkan, agar nanti bisa teman-teman bisa diarahkan harus seperti apa untuk bisa mengikuti acara Senri Abdi. Atau mungkin jurnal hasil penelitian atau pengabdian, kemudian Sinta Nasional dari mana saja. Nah, untuk yang artikel publikasi dalam bentuk proceeding atau jurnal nasional, nanti teman-teman silahkan untuk berkonsultasi intens dengan masing-masing DPL ya, nanti bisa diarahkan ke situ. Pokoknya untuk yang artikel ini jangan terlalu pikir susah dahulu, yang penting teman-teman selesaikan dulu untuk KKN-nya. Nanti selebihnya untuk yang artikel itu nanti bisa diarahkan oleh masing-masing DPL. Nek gak mudeng maneh, pokoknya intens komunikasi dengan masing-masing DPL ya. Selanjutnya, nah ini teman-teman ubur rampainya untuk menyambut kegiatan teman-teman untuk KKN ini. Yang pertama adalah kaos peserta KKN 2023 dan plus panitia ya, di modelnya lengan pendek saja. Nanti yang akan mengkoordinatori adalah koordinator KKN. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ada 11 kelompok, masing-masing kelompok ada ketuanya, dan dari 11 ketua ini nanti akan dipilih salah satu ketua umumnya. Ya, ini yang nanti akan mengkoordinatori si pengadaan kaos peserta KKN 2023 ini. Ini nanti diseragamkan. Kalau tahun kemarin kan sendiri-sendiri. Nah, kalau tahun ini diseragamkan saja. Jadi nanti desainnya sama, kemudian modelnya sama, biar nanti enggak seragam gitu loh.
nggak sendiri-sendiri. Kalau kemarin itu sendiri-sendiri kurang bagus. Yang kedua adalah stiker KKN 2023. Nanti juga koordinator yang akan mengurusi ini, ya. Serahkan ini teman-teman DKV yang akan membuat stiker KKN-nya. Kalau logo KKN-nya sudah ada, jadi nanti tinggal dimodifikasi sedikit saja untuk proses cutting-nya seperti apa. Ya. Baik, ini silahkan untuk segera bisa dirembuk setelah selesai sosialisasi ini. Terakhir, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Huning tadi selaku dengan Rektor Universitas Surakarta, bahwa mungkin teman-teman juga sudah melihat, ya, karena beberapa ini satu dari sekian banyak kasus yang sudah ada, gitu ya. Saya mengambil satu saja yang paling terbaru, yang paling baru kemarin kejadian, gitu ya. Bahwa saya menghimbau dengan sangat, ya, dengan sangat sekali. Eranya sekarang adalah sosmed, gampang sekali teman-teman, ada aplikasi juga banyak sekali. Teman-teman akan membuat berbagai macam konten juga gampang sekali sekarang, nggak perlu diedit, langsung jadi begitu ya, bahkan bisa langsung live begitu. Jadi saya menghimbau dengan sangat, siapapun teman-teman dari prodi apapun, hobi apapun itu, terlebih dari teman-teman yang cewek yang suka dengan vlog, dengan TikTok, dengan yang lain-lain, saya mohon dengan sangat, jangan sekali-kali membuat konten negatif dalam bentuk apapun. Apalagi kalau isinya itu, ya, seperti yang saya tampilkan di bawah ini adalah menyindir fasilitas yang didapat, karena efeknya itu nanti akan jadi efek karambol gitu. Enggak cuma tahun ini, nanti tahun-tahun ke depannya juga nanti akan membuat citra buruk baik dari teman-teman sendiri, dan khususnya untuk kampus kita tercinta, ya, Universitas Surakarta. Jadi sebisa mungkin jangan sekali-kali teman-teman membuat konten negatif, vlog, TikTok dan sebagainya itu, walaupun konteksnya adalah bercanda, tapi setiap warga itu enggak sama dengan pikiran kita, punya pikiran sendiri. Jadi sebisa mungkin jangan sekali-kali untuk membuat konten yang negatif, karena ya efeknya ya itu bisa nanti jangan diusir dari tempat teman-teman KKN itu. Ya, selain itu juga haru-haru atau tegur sapa atau ya adab itu yang paling penting. Nanti kalau ketemu dengan masyarakat yang di sana, ya setidaknya bisa membaur begitu ya. Jangan mengeksklusifkan diri, nggak mau bergaul, nggak mau serawung, nggak mau tegur sapa dengan warga sekitar, nanti nggak bagus juga nanti, begitu. Nah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk apa saja yang teman-teman harus kerjakan dan apa saja yang harus ingat, apa saja yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat video begitu ya. Jangan sampai semuanya itu mengandung sesuatu yang berdampak buruk bagi diri teman-teman sendiri ataupun berdampak bagi kampus Universitas Surakarta. Ini jadi pelajaran yang sangat penting untuk yang transfer ini, jangan sampai seperti itu, ya. Baik, selanjutnya adalah saya akan membacakan, ya, masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok ini peserta. Nah, ini yang
Yang saya maksud tadi ya, isinya seperti ini nanti mau ya, untuk proposal kegiatan KKN, nanti tinggal ini saja dulu, terus nanti di dulu. Nah, semuanya ada di sini ya, di layanan KKN ini. Ada koran, ada pulsa, ada izin orang, nanti silakan dibuka dan di download semuanya. Kemudian ini ya, nanti setelah adalah ini teman-teman, saya akan membacakan siapa saja yang nanti teman-teman akan bergabung dengan masing-masing DPL. Nah, ini nanti akan saya kirim ke masing-masing ketua yang nanti akan dipilih ya, dari 13 nanti akan dipilih satu. Nanti satu kelompok ada yang 13, ada yang 12 ya. Jadi karena 134 dibagi 11 jadi, dan masih kepotong teman-teman yang mandiri, KKN mandiri. Kemudian ada yang tematik MBKM, gitu ya, ada PKM apa itu MB itu. Nah, jadi masih banyak. Nah, ini kelihatan ya teman-teman untuk yang pembagian peserta KKN per DPL. Bisa dilihat ya. Oke, siap. Akan saya bacakan langsung saja. Bacakan. Sudah jam 14.15. Baik, untuk DPL-nya Ibu Apoteker Khotimatul Husna, sarjana farmasistik. Ya, yang pertama ini adalah Abdul Latif Siddiq, Eva Nur Safitri, kemudian Made Tirta, kemudian nggak kelihatan, Muhammad Zaki Anam, kemudian Putri siapa ini? Putri Mayang Sari, kemudian Teresia Elviano Sihalo, kemudian Ahmadiyah Delaid Mahanani dari Prodi Ilmu Komunikasi, kemudian Angelita Satura dari Psikologi, kemudian Danang Juli Alail, Prodi Desain Interior, Benedictus Farel Eka Wanur dari Informatika, Satria Fadilah Bagus Islami dari Informatika, Rifki Ian Sadewa dari Teknik Industri, kemudian terakhir adalah Yohanes Gabriel Ongo dari Prodi Farmasi. Ini nanti silahkan untuk bergabung dengan Ibu Khotimatul Husna yang menjadi DPL panjenengan semuanya. Ada 13 mahasiswa ya. Selanjutnya adalah DPL dari Bapak Fakih Purnomo Sidi, SPSI MPSI. Yang pertama adalah dari Prodi DKV, ini ada 4, Ganang Galuh Nurseta, Deva Angga Lufika, Angel Calvinus Wijaya, dan Safitri Nurjana. Kemudian dari ilmu komunikasi ada Mutia Salsabila, dari psikologi ada Ezra Urdo Setiawan, kemudian desain interior ada Anom Sulistio, kemudian dari administrasi bisnis ada 2, yaitu Stefanus William Kurniawan dan Aldo Markilino Cahyono. Ya. Kemudian dari informatika ada Danang Rifai, dan teknik industri ada Wahyu Aditya Purnomo, dan terakhir dari farmasi ada Nimas Pembayun. Sekali lagi ini DPL-nya adalah Bapak Fakih Purnomo Sidi. Selanjutnya adalah DPL-nya Ibu Anggit Diah Kusumastuti, SAB MAB. Yang pertama ini dari DKV lagi ada 4. Anissa Izatu Sakdia, Ito Yosi Prayogo, Sinyo Jerman Aditya, Andi Prasetyo. Kemudian dari ilmu komunikasi ada Oktaviana Nurlia Ikasari, psikologi Dava Bagas Indianto. Kemudian desain interior ada Dava Satrio,
administrasi bisnis ada Yosiana Cahya Winanda, informatika ada 2 yaitu Wahyu Aji Nugroho Rinto Putro dan Pramuditya Rizky Firman Pratama. Kemudian dari teknik industri ada Rondonu Revihart Leonard Roger. Kemudian dari farmasi ada Zahida Ulia Amalina. Sekali lagi ini DPL-nya Ibu Anggit Diah Kusumastuti. Selanjutnya adalah DPL-nya Ibu Evelyn Dani Lukitasari. Nah, DKV ada 4. Ya, ada Dehan Faras Alfarisi, Aditya Julian Putra, Hono Warseno, dan Farid Raffi Nur Fauzan. Itu dari DKV. Kemudian dari ilmu komunikasi ada Rosika Chelsea Ananda. Kemudian dari psikologi ada Indah Puji Rahayu. Dari desain interior ada Deandra Neva Tesalonika. Dari administrasi bisnis ada Yosua Indra Abisa. Kemudian dari informatika ada Gunawan Dwi Atmaja dan Haris Adi Pangwestu Setion Groho. Kemudian dari teknik industri ada Ritma Filani dan farmasi ada Diana Vitasari. Sekali lagi untuk Ibu Evelyn Dani Lukitasari, ya, silakan nanti teman-teman untuk bisa berkoordinasi dan menghubungi Ibu Evelyn. Selanjutnya DPL dari Bapak Dr. Rahmat Wisudawanto M.Hum. Ya, DKV ada 4, ada Imelda Emilia, ada Anis Analita Tiar Safira, ada Fajar Aryani dan Navan Arinalha. Kemudian dari ilmu komunikasi ada Alam Krishna Angga Arsetia, psikologi ada Muhammad Sambu Aji Saputro, kemudian desain interior ada Dimas Widi Atmaji, kemudian administrasi bisnis ada Dea Sheila Losa, informatika ada Muhammad Ahyar Yogi Wibisono dan Bayu Dwi Satrio. Kemudian teknik industri ada M. Rival Nur Surfat Arofik, dan dari farmasi ada Salwa Pratiwi. Ini dari DPL-nya Bapak Dr. Rahmat Wisudawanto M.Hum. Selanjutnya adalah DPL-nya Ibu Heni Trihastuti Hasanah STM SN. Dari DKV ada 5, Andrian Yoga Pramana, Rifki Nadaul Afidah, Ardani Yuda Setio Nugroho, ada Lukman Harun Al-Rosyid, dan ada Junior Adi Widya Istuti. Kemudian ilmu komunikasi ada Wanifa Rumput Fatimah. Dari psikologi ada Hinda Hanifa Kurota Yunin. Kemudian dari desain interior ada Putri Dian Wibawa. Dari administrasi bisnis ada Aisyah Witri Maret. Dari informatika ada Muhammad Syahrul Haniawan, dan farmasi ada Nada Novena Wulandari dan Endar Asih Mahmudah. Sekali lagi ini DPL-nya adalah Ibu Heni Trihastuti Hasanah. Kemudian Ibu Anita Oktaviana Trisna Devi STMT. DPL-nya Ibu Anita Oktaviana Trisna Devi STMT. Ada DKV ada Muhammad Akmal Farhan Shah, Muhammad Firza Arinanda, ada Bintang Samudra Widiantoro, ada Muhammad Naufal Hawazi, ada Rio Alfinas. Kemudian dari ilmu komunikasi ada Olivia Murlita, kemudian interior ada Karisma Anissa Muhtar, administrasi bisnis ada Dian Ferdiansyah, informatika ada Rizky Izul Haq, dan farmasi ada 3, Dea Asifa Nur Malika, Tantri Sudarwati, dan Widya Nur Safitri. Sekali lagi ini Ibu Anita Taviana Trisna Devi untuk DPL-nya. Selanjutnya ada Ibu Hardika Kusnuliawati, Eskom Mkom. Di DK ada Dimas Mahesa Putra, Rivaldi Kirana Putra, Budi Kurniawan, dan Aji Pangestu Gapuraning Jati, dan Fajar Arif Suharyono. Kemudian ilmu komunikasi ada Rufino Senjaya, desain interior ada Henditya Bintang Krisnamuk,
administrasi bisnis ada Bukhari Muhammad Dahlan, informatika ada Ade Lintang Permono, dan farmasi ada Muhammad Yawibowo Fitriatun Nur Khotimah dan Linda Rebekawati. Selanjutnya adalah DPL-nya Bapak Sutrisno, Eskep NS MKes. Dari DKV ada Tegar Mujianto, Satrio Ade Saputro, Dimas Arya Putra Pratama, dan M. Wahyu Ilahi. Satu lagi Salma Ratna Dewati. Kemudian ilmu komunikasi ada Raberaldi Rafa Otnil Ardito. Desain interior ada Neng Hasfah Uzapiana. Kemudian ada administrasi bisnis ada Salma Nurul Fadilah, informatika ada Muhammad Farid Kinyobi Akbar, kemudian farmasi ada Rahmayanti Dwi Suci dan Irfan Al Fahmi dan Cynthia Hayu Septi Ningrum. Kemudian DPL-nya Ibu Ati Aryan Eskep NS MKes. Dari DKV ada Dito Asih Yuli Safinda, Nelson Theo Indrawan, Aziz Suwa Mustafa, dan Michael Abner dan Amadigo Handoko. Kemudian dari ilmu komunikasi ada Siti Nurbani Aisyah. Desain interior ada Ayu Wahyunisha. Administrasi bisnis ada Diah Ayu Kusuma Ningsih. Kemudian informatika ada Muhammad Dafa Arzeta Nasiti. Dan farmasi ada Putri Yuriah Elviana Ristari dan Ruth Eva Betriana. Ya, ini Ibu Ati Aryani Eskep MKes. Nah, ini tinggal sebentar lagi. DPL-nya Bapak Dian Muhammad Rifai, SPD MPD. Dari desain interior ada Kenny Nathaniel Santoso, ada Jundur Rohman, kemudian lensa premi para Progresto, Generus Satindo, Alim Setyo Catur. Itu dari DKV. Kemudian dari ilmu komunikasi ada Safa Aziz Saputra, informatika ada Arfan Yusuf Ramadan dan Alfiyah Nurjana. Kemudian dari farmasi ada Lita Aivina, Nur Cahyani Novitasari, Fitria Putri Ari Susanti, Galiyah Hidastri Rukmana, dan terakhir adalah Dea Metafisika Wati. Sekali lagi ini adalah DPL dari Bapak Dian Muhammad Rifai, SPD MPD. Kemudian yang mengambil mata kuliah, yang mengambil KKN mandiri, ya, mandiri yang dari psikologi ini saya pisah, ya, saya pisah. Nah, nanti saya minta tolong ke Bapak DPL-nya Bapak Sutrisno, Eskep untuk jadi DPL-nya ya, karena ini cuma 5, itu jadi tadi 12 tambah 5 berarti 17, ya. Yang mandiri ini ada dari psikologi semua, yaitu ada Langgeng Prayoga, kemudian Fajrin, ada Elang Dharma Setia, Rosi Aurora Novitasari, dan Esna Abu Bakrin. Nah, ini dari psikologi, ya. Nanti yang mandiri ini salah satu syaratnya adalah yang kerja itu kami minta nanti mengumpulkan keterangan dari tempat kerjanya, ya. Ini untuk menghindari teman-teman yang mandiri-mandirian, begitu ya. Jadi yang mengambil, yang memang sudah mengambil mandiri berarti syaratnya ditambah satu lagi, yaitu surat keterangan yang menerangkan bahwa saudara ini bekerja di perusahaan ini, begitu ya. Nanti dicap sama tanda tangan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian terakhir dari desain komunikasi visual yang mengambil KKN mandiri, kemudian tematik MBKM dan PKM PM. Nah, ini yang desain komunikasi visual. Nanti saya minta tolong juga kepada Ibu Evelyn Dani Lukitasari sebagai DPL. Jadi 17 juga total. Yang pertama adalah Syed Mahdi Salahuddin, ini yang mandiri juga. Sania Wiguna ini mandiri juga.
kemudian Vincentius Alvin R itu tematik MBKM, kemudian Maisha Devanka Puspaningrum dan Sabrina Davina Santi ini adalah mengambil PKM PM. Nah, nanti silakan nanti berkoordinasi dengan Ibu Evelyn langsung ya. Nanti apa saja yang harus dipenuhi syarat-syaratnya atau mungkin ada yang lain nanti silakan berkoordinasi langsung dengan Bu Evelyn atau Bu EDW. Jadi nanti silakan nanti koordinasi. Baik, itu saja untuk pembagian per DPL. Putusan ini mutlak tidak bisa diganggu gugat oleh protes karena pembagian ini juga sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga kenapa kalau ada pertanyaan kenapa kok DKV banyak sekali ya, karena yang KKN dari DKV itu ada 56 mahasiswa, sedangkan prodi yang lain itu ada 26, kemudian ada 16, ada yang 10, ada yang cuma 4 gitu. Jadi ini sudah rata semua sih. Teman-teman tidak perlu iren-irenan, tidak perlu protes, lakukan saja. Kalau misalnya masih bingung ya silakan untuk bisa ngudoroso ibu atau bapak DPL-nya masing-masing. Gitu. Kemudian pembagian kelurahannya kemana nanti saya sharekan ke masing-masing DPL saja biar nanti DPL yang akan mengumumkan ke teman-teman semua ya. Gitu. Yang jelas ada 4, ada Gagak Sifat, ada Toto, Ismoyoto, dan Pandean. Begitu teman-teman, saya kira sudah cukup untuk pembacaan dari pembagian peserta KKN per DPL ini. Dan buat teman-teman masih ketinggalan, ada satu tadi yang dari farmasi, utamanya adalah Mbak Lita Ilvina kalau tidak saja. Karena proses, karena sekarang beliau tadi adalah sekarang ini sedang hamil dan sudah HPL, sudah mendekati lahiran. Jadi nanti untuk yang jadi kelompoknya Mbak Lita Ilvina ini adalah Bapak Dian Muhammad Rifai, untuk ya mungkin ada dispensasi atau apalah gitu ya, nanti pokoknya dirembuk bareng-bareng saja biar nanti nggak terlalu pelaksananya seperti apa ya. Ini pesan saya saja karena kemarin sudah diwanti-wanti oleh Ibu Kaprodinya ya, gitu. Pembacaan daripada pembagian KKN kelompok KKN yang akan kita laksanakan nanti pada 4 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023. Itu selanjutnya setelah ini silakan seperti yang saya bilang tadi, silakan untuk mengakses dulu. Setelah akses selesai silakan mulai besok sudah mulai bertemu dengan DPL-nya dulu, nuwun memperkenalkan diri, biar nanti ketuanya siapa biar dipilihkan masing-masing DPL dan ketua umumnya siapa biar nanti dipilihkan DPL. Tugas teman-teman adalah segera melaksanakan KKN saja dan laksanakan sesuai dengan perintah atau arahan dari masing-masing DPL saja. Begitu dari saya teman-teman. Saya kira juga sudah cukup untuk teman-teman belum bergabung. Nanti akan saya kirimkan link rekaman Zoom-nya ini ya, jadi tidak perlu khawatir nanti biar mereka membuka sendiri dan menonton sendiri. Itu tidak ada sesi tanya jawab ya, nanti langsung saya tutup saja biar bisa segera teman-teman bisa segera action saja ya. Utamanya nanti tadi yang masalah kaos dan sebagainya nanti saya koordinasi dengan masing-masing DPL saja. Begitu dari saya. Terima kasih teman-teman atas kesabarannya menunggu mulai dari jam 1 sampai dengan jam 2:30 ini pada acara sosialisasi
pelaksanaan KKN pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Huning Anwariningsih yang sudah berkenan membersamai, kemudian Bapak Ibu DPL juga yang sudah masuk ke link Zoom ini, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan segala kegiatan ini yang berkaitan dengan KKN ini tentunya harapan kita adalah membawa manfaat yang besar baik pada pribadi dari masing-masing mahasiswa yang akan KKN, terlebih lagi adalah untuk desa yang nanti menjadi tujuan yang akan ditempati untuk kegiatan KKN. Baik, dari saya cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada mahasiswa yang raise hand itu? Ada yang mengangkat tangan? Mas Bayu Dwi Satrio. Mas Bayu Dwi Saputro. Satrio. Oke, Bayu Dwi Satrio, pripun? Iya, Pak. Ceritanya boleh nggak? Ya, monggo.